Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Globox Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Kali ini kita akan membahas soal-soal notasi sigma yang ada di nomor 13 dan 14. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, kalian bisa klik link videonya di pojok kanan atas atau di bagian deskripsi dari video ini. Baik, segera kita mulai untuk nomor 13. Di nomor 13 itu kita diminta untuk membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, yaitu dengan cara menuliskan jumlah lengkap baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Kita mulai nomor 13A. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan cara menuliskan secara lengkap jumlah dari ruas kiri dan ruas kanannya, bentuk penjumlahannya. Jadi di sini yang ruas kiri dimulai dari K sama dengan 4 sampai 9 untuk K. Jadi di sini tinggal kita tuliskan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai dengan tambah 9. Sedangkan yang di ruas kanan itu untuk bentuk K ditambah 3 dari K sama dengan 1 sampai dengan 6. Jadi kita tinggal substitusikan. Pada saat K-nya sama dengan 1, kita masukkan 1 tambah 3, kemudian 2 tambah 3, 3 tambah 3, sampai seterusnya sampai dengan 6 tambah 3. Nah, dari sini kita teruskan lagi. Yang sebelah kanan kita tambahkan 1 tambah 3, 4, 2 tambah 3, 5, sampai seterusnya 6 tambah 3 adalah 9. Dari sini kita bisa melihat bahwa ruas kiri memang sama dengan ruas kanan berdasarkan bentuk jumlah lengkapnya. Bisa mengerti ya maksud soal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang bagian B. Nah, di bagian B ini kita diminta juga membuktikan bahwa ruas kiri dengan kanan sama dengan menuliskan bentuk jumlahnya secara lengkap. Nah, sekarang kita lihat untuk yang bagian kiri itu adalah 3 kuadrat, karena I-nya ini kuadrat, jadi I-nya dari 3 berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sampai ditambah 7 kuadrat. Kemudian yang bagian kanan I-nya mulai dari 1 sampai 5, berarti 1 tambah 2 di kuadrat. Kemudian 2 tambah 2 di kuadrat. Kemudian 3 tambah 2 di kuadrat sampai dengan 5 tambah 2 di kuadrat, karena batas atasnya terakhir adalah 5. Jadi kemudian kita lanjutkan. Yang ruas kiri tetap, yang ruas kanan baru kita selesaikan. 1 tambah 2 3 kuadrat, 2 tambah 2 4 kuadrat, demikian seterusnya sampai 5 tambah 2 adalah 7 kuadrat. Dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk kiri sama dengan bentuk kanan. Oke, baik, kita lanjutkan untuk bagian C. Bagian C juga sama, kita tinggal substitusikan. Untuk bagian kiri J-nya dari 0 sampai 5, sedangkan yang bagian kanan J-nya dari 1 sampai 6, sehingga bentuknya menjadi 0 tambah 3 3, kemudian 1 tambah 3 4, seterusnya sampai 5 tambah 3 ada 8. Yang bagian kanan J sama dengan 1 adalah 1 tambah 2 3, J sama dengan 2 2 tambah 2 adalah 4, demikian seterusnya sampai 6 tambah 2 adalah 8. Mudah ya. Kemudian yang bagian D. Nah, bagian D ini kita masukkan juga I-nya diganti dari 1 sampai, nah cuman di sini sampai N. Yang bagian kiri. Oke, yang bagian kanan dari 0 sampai N kurang 1. Bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Jadi pada saat I-nya 1 yang untuk sebelah kiri itu menjadi A1 ditambah A2, A3 sampai dengan AN. Sedangkan yang di bagian kanan masukkan dari 0, 0 tambah 1, kemudian 1 tambah 1, 2 tambah 1 sampai dengan N kurang 1 tambah 1. Oke, kemudian yang bagian kanan kita selesaikan. 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, demikian seterusnya sampai N kurang 1 tambah 1, hasilnya adalah N. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan memang sama. Saya ikuti. Oke, kita masuk ke bagian E. Nah, di bagian E ini tetap sama prosesnya. Kita masukkan saja, substitusikan
J-nya ini dengan 1 sampai 8, kemudian yang ini juga 1 sampai 8 masing-masing. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini untuk bagian kiri. Pada saat J-nya 1, 3 kali 1 kuadrat ditambah 1. Kemudian pada saat J-nya 2, ini adalah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2. Demikian seterusnya sampai J-nya 8. Berarti 3 kali 8 kuadrat kemudian ditambah 8. Itu sama dengan bentuk yang di sini. Yang di sebelah kanan ini sekarang. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah 3 buka kurung yang ini. Jadi 3 kalikan semua bentuk ini, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai ditambah 8 kuadrat. Kemudian ditambah dengan yang bagian sini, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 8. Bisa mengerti ya? Oke, sebentar ya. Ya, kemudian yang di sini kita lanjutkan. Yang di sebelah kiri tadi kita tetap tuliskan ulang. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita kalikan. 3 kali 1 kuadrat kemudian ditambahkan dengan 1. 3 kali 2 kuadrat ditambahkan dengan 2, hasilnya ini. Kemudian 3 kali 3 kuadrat ditambahkan dengan 3. Sampai dengan 3 kali 8 kuadrat ditambahkan dengan 8. Bisa mengerti ya? Itu untuk bagian kanan. Sehingga akhirnya kita dapatkan bentuknya sama. Kita perhatikan yang kiri itu sudah sama dengan yang kanan. Oke? Bisa mengerti? Nah, sekarang kita lanjutkan bagian F. Soal yang terakhir, kita juga diminta untuk membuktikan. Kita masukkan dari sini N-nya saran 1, 2, 3 sampai dengan 8. Sehingga menjadi 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 sampai dengan tambah 9. Sedangkan untuk yang bagian kanan, di sini 8 tetap, kemudian di sini N-nya kita ganti 1 sampai dengan 8. Jadi 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ditambah 8. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini sama kiri kanan? Baik, kita perhatikan di sini. Ini yang di sebelah kiri tetap. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu di sini kan ada 8. 8 ini kan terdiri dari, kalau kita uraikan menjadi satunya ada 8 kali. Boleh kan kita uraikan seperti itu? Satunya ada 8 kali. Berarti satu yang pertama kita tambahkan di sini menjadi 2. Satu yang kedua kita tambahkan dengan 2 yang di sini menjadi 3. Satu yang ketiga kita tambahkan dengan yang di 3 ini menjadi 4. Demikian seterusnya sampai satu yang ke-8 kita tambahkan dengan 8 yang di sini akhirnya menjadi 9. Jadi dari sini kita bisa melihat bentuknya bahwa bentuk kiri sama dengan bentuk yang kanan. Saya berharap penjelasan ini bisa dimengerti oleh kalian semuanya. Dan sekarang kita akan masuk ke nomor 14. Nah, untuk yang nomor 14 ini kita diminta untuk menghitung jumlah dari masing-masing notasi sigma yang ada di nomor tersebut. Ya. Jadi kita mulai dengan nomor 14 bagian A. Nah, nomor 14A ini yaitu sigma dari K sama dengan 1 sampai 10 untuk K. Nah, di sini kita selesaikan. Kita sudah tahu sebelumnya, di rumus sebelumnya, bahwa ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus N kali N plus 1 per 2. Jadi dari sini kita dapatkan N-nya di sini adalah 10. Kemudian dikalikan dengan 10 ditambah 1. Kemudian per 2. Ini kita bagi 2. 1 kita bagi 2. 5. Berarti di sini 5 kali 11. Hasilnya adalah 55. Cukup mudah ya. Itu untuk nomor 14 bagian A. Nah, sekarang kita masuk ke 14 bagian B. 14B. Nah, 14B ini yaitu sigma dari M sama dengan 1 sampai 6 untuk bentuk M kuadrat. Ini pun kita sudah tahu ada rumusnya, yaitu N
dikali N ditambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Jadi di sini sama dengan N-nya ini adalah yang batas atas di sini, yaitu 6, kalikan dengan 6 ditambah 1, kalikan dengan 2 kali 6 ditambah 1, kemudian per 6. Jadi di sini kita bagi 6, 1, 1, kemudian hasilnya 6 tambah 1 adalah 7, kemudian kita kalikan 2 kali 6, 12, ditambah 1, berarti dikali 13. Hasilnya di sini adalah 91. Oke, bisa mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang C. Nah, 14C ini kita diminta untuk menentukan hasil dari notasi sigma N sama dengan 2 sampai 6 dari 2 pangkat N kurang 1. Oke, kita masukkan aja. Yang ini substitusi lebih gampang. Jadi di sini menjadi 2 pangkat 2 kurang 1. Kemudian ditambahkan dengan 2 pangkat 3 kurang 1. Ditambah 2 pangkat 4 kurang 1. Ditambah 2 pangkat 5 kurang 1. Kemudian ditambah 2 pangkat 6 kurang 1. Jadi di sini menjadi 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dan ditambah 2 pangkat 5. Di sini 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Hasilnya sama dengan ini 2 ditambah 8 10, 4 ditambah 16 20, kemudian ini hasilnya adalah 30, kemudian ini kita tambahkan hasilnya menjadi 62. Jadi jawaban di sini hasilnya adalah 62 untuk soal C. Bisa mengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian D. Nah, untuk bagian D ini sigma K sama dengan 0 sampai 7 dari 2K ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, coba kita substitusikan. Pada saat K-nya 0 masuk, berarti 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1, berarti 1. Kemudian ditambah pada saat K-nya 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Kemudian pada saat K-nya 2, K-nya 2 di sini berarti 2 kali 2 4 tambah 1 5. Demikian seterusnya sampai pada saat K-nya adalah 7. K-nya 7 berarti 2 kali 7 adalah 14 ditambah 1 adalah 15. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya adalah merupakan deret aritmetika dengan bedanya yaitu 2. Oke. Nah, untuk deret aritmetika ini kita sudah tahu rumusnya untuk menentukan jumlah deret aritmetika itu adalah suku pertama, dalam hal ini adalah 1, ditambah dengan suku terakhir yaitu 15, kemudian dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan banyaknya suku. Nah, dari 0 sampai 7 itu ada berapa banyaknya suku? Kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 8. Ada 8 suku, berarti kali 8. Kemudian di sini kita bagi, ini 4, ini 1. Jadi hasilnya adalah 16 dikalikan 4, yaitu sama dengan 64. Jadi jawaban untuk notasi sigma bagian D ini hasilnya adalah 64. Bisa mengerti ya? Nah, kemudian bagian E. Nah, untuk bagian E ini sigma dari J sama dengan 1 sampai 10 untuk negatif 1 pangkat J. Berarti di sini J-nya kita ganti mulai dari 1. Jadi kita lihat min 1 pangkat 1. Ditambah untuk J-nya 2, min 1 pangkat 2. Ditambah untuk J-nya 3, min 1 pangkat 3. Ditambah min 1 pangkat 4. Ditambah sampai dengan ditambah min 1 pangkat
10 yang terakhir. Bisa mengerti? Nah, dari sini kita lihat di sini setiap dua suku, oke, kita hitung dulu. Ini hasilnya adalah min 1 ditambah 1, tambah min 1, ditambah 1, terus ditambah 1. Kita lihat di sini setiap dua suku selalu menghasilkan 0. Total seluruhnya ada 10 suku. Jadi istilahnya ada 5 pasang 0. Karena setiap dua menghasilkan 0. Jadi ada 5 pasang, yaitu ada yang 0, 0, 0, 0 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya yang terakhir di sini yaitu sama dengan 0. Bisa paham? Saya mudah-mudahan bisa paham. Nah, sekarang kita masuk ke nomor bagian F. Nah, di bagian F ini soalnya mirip dengan yang bagian E. Di sini I sama dengan 1 sampai 11 untuk min 1 pangkat I. Kita lihat di sini min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 4 ditambah sampai min 1 pangkat 11. Nah, kalau kita perhatikan ini sekarang min 1 ditambah 1 ditambah min 1 ditambah 1 ditambah min 1. Ini sama, setiap dua menghasilkan 0. Nah, kita lihat di sini ada 11 suku, yaitu suku 1 sampai suku 11. Nah, dari suku 1 sampai 11 itu ada berapa pasang yang menghasilkan 0? Ada 5 kan? Karena 1 dengan 2 menghasilkan 0, 3 dengan 4 menghasilkan 0, demikian seterusnya sampai 9 dengan 10 menghasilkan 0. Jadi kalau demikian, 0-nya ada 5, kemudian tersisa 1 yang di belakang ini, yaitu min 1. Jadi hasilnya di sini adalah sama dengan negatif 1. Bisa paham ya? Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembahasan nomor 13 dan 14. Bagi kalian yang merasakan ada manfaat dari video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian pun juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan silakan kalian subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman kalian. Sampai di sini dulu untuk kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.